Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Yang mana di sini ada surat edaran ya teman dari salah satu instansi daerah, yaitu tepatnya di Kabupaten Langkat, yang mana surat edaran ini ditujukan kepada Bapak Kemenpan RB perihal yaitu permohonan penurunan ambang batas atau perankingan. Nah, kita langsung saja baca suratnya teman-teman. Nah, ini dia teman, pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan kepada yang terhormat Bapak Kemenpan RB di tempat perihal yaitu permohonan penurunan ambang batas atau perankingan. Kita lihat isi suratnya. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian tahun 2021, tanggal 1 September 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Berkenaan hal tersebut di atas perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa yang pertama yaitu peserta seleksi P3K Guru Kabupaten Langkat yaitu sebanyak 1.741 orang. Yang hadir yaitu 1.678 orang dan yang tidak hadir yaitu 63 orang dan yang mencapai ambang batas ini hanya 18 orang teman-teman. Persentase yaitu 1,07%. Nah, jadi bisa dibayangkan ya teman, dari 1.678 orang yang memenuhi ataupun mencapai nilai ambang batas ini hanya 18 orang ya teman. Nah, jadi banyak sekali pelamar di Kabupaten Langkat ini yang tidak lolos passing grade. Dan sepertinya ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Langkat saja teman, tapi kemungkinan di daerah-daerah lain ini juga mengalami hal yang sama teman, yaitu banyak pelamar yang dinyatakan tidak lolos passing grade. Kemudian kita lihat di sini teman. Berdasarkan data di atas, kami mengasumsikan bahwa, nah jadi ini asumsi ya teman, asumsi mengapa banyak yang tidak lolos passing grade di Kabupaten Langkat ini. Kita lihat yang pertama, butir soal yang diujikan kepada peserta seleksi terlalu sulit. Kemudian yang kedua, waktu yang disediakan terlalu singkat. Yang ketiga, ambang batas terlalu tinggi. Nah jadi ini asumsi ya teman, mengapa banyak pelamar yang tidak lolos passing grade. Kemudian ini adalah tuntutannya teman-teman, sehingga kami memohon kepada Bapak Menteri untuk yang pertama, meninjau kembali keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 tanggal 1 September 2021. Kemudian yang kedua, menurunkan nilai ambang batas. Kemudian yang nomor 3 yaitu meranking hasil perolehan skor yang diperoleh peserta seleksi dari skor tertinggi ke terendah. Dan menurut admin, tuntutan yang memungkinkan ini kemungkinan yang nomor 3 ya teman, yaitu meranking kembali hasil perolehan skor yang diperoleh oleh peserta seleksi dari yang tertinggi ke yang terendah. Dan perankingan ini sudah pernah terjadi sebelumnya teman, yaitu di seleksi CPNS tahun 2019, yang mana pada waktu itu banyak pelamar yang tidak lolos SKD CPNS. Nah, karena banyaknya pelamar yang tidak lolos SKD CPNS, maka kemudian dilakukan perankingan ya teman, dilakukan perankingan. Dan nilai yang tertinggi dialah yang dinyatakan lolos. Jadi seperti itu ya teman. Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Kemudian berikut adalah potret pelaksanaan ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim. Tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar sepatu tua ini terlihat bermerek, tetapi tahukah ini hanya sepatu loa apkiran? Tahukah Mas Menteri, sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya. Seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini membaca dan mengeja. Di saat putus pengharapan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, beliau tetap semangat tak sekedar mengajar tetapi mendidik.
Gaji di bawah 500.000 sungguh tak cukup untuk makan sebulan, apalagi untuk membeli sepatu. Terpaksa di saat pulang mengajar, beliau mencari pendapatan tambahan sebagai pekerja serabutan. Tahun ini, Mas Menteri memberikan secercah harapan untuk beliau. Program P3K untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah Mas Menteri, soal-soal yang Mas Menteri berikan hanya teori belaka saja, tak sebanding dengan praktek pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya. Soal-soal yang membuat beliau terseok-seok ketika memegang mouse dan membuat kepalanya pening. Akhirnya, passing grade pun tak diraih. Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor. Beliau terdiam 1000 bahasa. Entahlah apa yang dipikirkan. Melihatnya saya pun ikut terisak. Memang benar, beliau tak secerdas, sejenius, dan sekreatif Mas Menteri. Tetapi beliaulah yang menjadi pelita di tengah gulita buta aksara di pelosok negeri ini. Memang benar, beliau tak pandai teknologi. Tetapi tanpa teknologi, beliau mampu membuat anak-anak negeri ini merangkai kata dari A sampai Z. Berhitung hal-hal dasar untuk memahami hidup. Memang benar, para muridnya sebagian besar menjadi TKI dan TKW. Tapi tahukah Mas Menteri, bukankah mereka juga merupakan pahlawan penghasil devisa negara tercinta ini? Beliau mempunyai andil yang besar dalam membangun negeri tercinta ini. Sudi kiranya Mas Menteri memberikan keringanan untuk melihat beliau bisa menikmati masa tua dengan sepatu dan kehidupan yang layak. Tak usah diperumit. Jika ada kebijakan untuk mengangkat derajat mereka, setidaknya di surga besok sepatu ini akan menjadi saksi bahwa ilmu yang beliau ajarkan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat. Dari saya, Novi Kasifa, pengawas ruang P3K, ditulis dengan berurai air mata.